Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kevin Febriansyah, dengan NIM 721141954 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video ke-7 kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan sistem. Baik, langsung saja yang pertama mengenai pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih akan berhasil nantinya. Tahapan dan langkah-langkah pendekatan sistem dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu di tahapan pertama, usaha persiapan, tahapan kedua, usaha definisi, tahapan ketiga, usaha solusi. Di mana tahapan pertama, atau bisa dikatakan pada masing-masing tahapan itu terdiri dari langkah-langkah yang saling berkaitan. Di mana tahap pertama terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem, langkah kedua, mengenali sistem lingkungan, langkah ketiga, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Kemudian di tahap yang kedua masuk langkah keempat dan kelima, di mana langkah keempat ada yaitu bergerak dari tingkat sistem ke subsistem, dan langkah yang kelima yaitu menganalisa bagian sistem dalam urutan tertentu. Kemudian di tahapan yang terakhir, yaitu tahapan ketiga, terdiri dari langkah-langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-6 merupakan mengidentifikasi solusi alternatif. Kemudian langkah yang ke-7 adalah mengevaluasi solusi alternatif. Langkah yang ke-8 memilih solusi terbaik. Langkah yang ke-9 menerapkan solusi yang terbaik. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang ke-10 adalah membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Selanjutnya mengenai siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam memecahkan segala jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembang suatu sistem informasi. Selanjutnya adalah SDLC tradisional. Terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urut-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar. Tahapan-tahapan tersebut meliputi yang pertama, yaitu tahapan perencanaan, yang kedua tahapan analisis, yang ketiga tahapan desain, yang keempat tahapan implementasi, dan tahapan yang kelima adalah tahap penggunaan. Karena pekerjaan di atas mengikuti suatu pola tertentu dan dilaksanakan dengan cara dari atas ke bawah, SDLC tradisional sering disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall approach. Selanjutnya mengenai prototyping. Prototype adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototype itu disebut dengan prototyping. Kemudian jenis-jenis prototype itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada prototype evolusioner. Merupakan prototype yang terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang disebut pengguna dari sistem yang baru. Kemudian yang kedua ada prototype persyaratan, di mana prototipe ini dikembangkan sebagai suatu cara untuk mendefinisikan persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Kemudian ada daya tarik dari prototipe itu sendiri, yang meliputi yang pertama ada membaiknya komunikasi antar pengguna dan pengembang. Yang kedua ada pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengguna dan pengembang menghabiskan waktu lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Kemudian yang terakhir ada implementasi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Di sisi lain, ada potensi kesulitan dari prototyping, yang meliputi yang pertama ada terburu-buru dalam menyerahkan prototype, dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, kemudian evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, ekspektasi yang tidak realitas hubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototype evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Kemudian yang terakhir, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik desain yang baik.
Selanjutnya mengenai pengembangan aplikasi cepat. Suatu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas, disebut RAD atau Rapid Application Development, di mana RAD ini memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama ada manajemen, orang, kemudian ada metodologi dan alat-alat. Selanjutnya mengenai pengembangan berfase. Pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembang sistem informasi yang terdiri dari 6 tahap, di mana 6 tahap tersebut meliputi yang pertama ada investigasi awal, kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat konstruksi awal, yang kelima konstruksi akhir, dan yang terakhir pengajuan dan pemasangan sistem. Selanjutnya mengenai desain ulang proses bisnis. Proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan istilah rekayasa ulang, atau disebut juga dengan istilah desain ulang proses bisnis atau BPR. BPR mengurangi proses TI perusahaan dalam dua hal. Yang pertama, TI dapat memberikan BPR untuk mendesain ulang sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Kemudian yang kedua, ketika sebuah perusahaan menerapkan BPR pada operasi utamanya, usaha ini akan selalu memberikan efek gelombang yang menyebabkan perencanaan ulang sistem informasi. Di mana rekayasa tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada rekayasa terbalik dan rekayasa ulang. Rekayasa terbalik merupakan proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada. Sedangkan rekayasa ulang merupakan proses mengikuti SDLC dengan cara normal sambil sekaligus menjalankan BPR. Kemudian pemilihan komponen BPR itu sendiri, ada mutu fungsionalitas adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem. Mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Selanjutnya, mengenai pemodelan proses, ada dua jenis, yaitu diagram arus data dan kasus pengguna. Di mana diagram arus data, suatu diagram arus data adalah penyajian grafis dari suatu sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Sedangkan kasus pengguna adalah suatu uraian dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antar sistem primer dan sistem sekunder. Selanjutnya mengenai manajemen proyek. Ada dua pihak, yaitu Steering Committee SIM dan Kepemimpinan Proyek. Steering Committee SIM, ketika sebuah perusahaan membentuk suatu steering committee dengan tujuan untuk mengarahkan pengguna sumber daya komputasi perusahaan, nama steering committee SIM akan digunakan. Kemudian kepemimpinan proyek. Steering committee SIM jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Tanggung jawab ini akan jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian mekanisme manajemen proyek itu sendiri. Dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Setelah tujuan-tujuan proyek, kendala dan ruang lingkupnya telah selesai didefinisikan, kita akan dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan. Rencana ini pertama-tama dalam bentuk umum dan selanjutnya dibuat menjadi lebih spesifik. Selanjutnya mengenai mengestimasikan biaya proyek. Mengestimasikan waktu dan uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu sistem telah lama menjadi suatu tugas yang menantang. Akan tetapi, lambat laun telah diciptakan banyak metode yang dapat digunakan untuk dapat mengestimasikan biaya dan jadwal proyek. Semua metode ini kurang lebih mengandalkan pada 3 komponen. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengalaman historis. Kemudian yang ketiga, pengetahuan mengenai proses pengembangan piranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Yang pertama, input pengestimasian biaya. Tarif sumber daya adalah biaya per unit dari setiap sumber daya. Estimasi durasi aktivitas menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas
aktivitas. Informasi historis terdiri atas file-file dari data proyek masa lalu, basis data pengestimasian biaya komersial, dan pengetahuan tim proyek. Yang kedua ada alat-alat dan teknik estimasi biaya. Alat-alat terkomputasi dapat digunakan secara terpisah atau untuk menyederhanakan alat-alat baru yang digunakan. Ada dua teknik, yaitu estimasi analog dan estimasi dari bawah ke atas. Kemudian yang ketiga ada output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek yang biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro. Estimasi seperti ini dapat disempurnakan kembali selama proyek berlangsung untuk mencerminkan tambahan informasi seiring dengan semakin jelasnya proyek tersebut. Nah, demikian kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan dalam video ke-7 kali ini. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.